tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Melimpah kasih Yesus di hatiku. Di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku. Seindah siang disinari terang, jarak Tuhan mengasihiku. Seindah pelangi dengan angin sejuk, jarak Tuhan kasih, Tuhan sudah memberkati tangan kami. Terima kasih, Tuhan sudah membukakan kami jalan dari setiap persoalan.
bersyukur. Sungguh kami bangga, kami beruntung mempunyai Allah seperti Engkau. Teruslah kuatkan kami lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan, supaya kami semakin percaya bahwa Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Jauhkan hal-hal yang dapat membuat kami tidak mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jauhkan rasa ngantuk, sehingga firman-Mu sungguh mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, saya pilih dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ini adalah kitab Indonesia memberi judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Bayangkan, kayak benda saja ya, kayak barang saja datang diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi apa kata Petrus? Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu gayanya waktu itu. Seluruh rakyat itu melihat dia, mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu. Coba bayangkan kisah orang lumpuh ini. Kalau dibayang-bayangkan, dia tiba-tiba berdiri, dia berjalan, dia melompat-lompat. Penulis mengatakan begitu, melompat-lompat kian kemari. Jadian nanti lain dete Bapak Ibu le. Sudah bawa, kurre semanga, malingka wadika ana. Nak koto temu ku bisa malingka, nak koto tempon dadimu ma, nang dalemu ma, nang takdirmu ma. Memang dari sononya kau begitu. Apa gunanya cari-cari dokter lagi? Mungkin dengan kata lain hatinya mengatakan begitu. Tapi sekarang kata orang lumpuh itu, saya lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku. Apa yang saya tidak minta, bahkan dari kemarin-kemarin Bapak Ibu saya bayangkan ya, bahkan berdoa saja orang lumpuh ini saya bayangkan tidak lagi. Dia tidak lagi doakan bahwa saya mau berjalan Tuhan, karena dia tahu sejak lahir dia tidak bisa jalan. Orang-orang juga mungkin mengatakan, mana mungkin kamu bisa jalan. Sudahlah kalau diletakkan saja di depan bait Allah, di gerbang indah ini. Coba ya bayangkan, namanya gerbang indah. Gerbang yang indah, tapi sekarang tidak indah karena ada orang lumpuh yang setiap hari minta sedekah di sana. Tapi ya begitulah Bapak Ibu. Saya katakan tadi seperti barang kasihan, setiap hari diletakkan di depan bait Allah, meminta sedekah, menanti uluran tangan orang. Dan ternyata Bapak Ibu, yang tidak dipikirkan olehnya terjadi atas hidupnya. Saya mau katakan begini,
Kadang-kala hidup kita juga begitu ya Bapak Ibu. Orang katakan, aduh itu sudah nasibmu. Apalagi yang dapat kamu lakukan? Loh memang dari sononya kamu ditakdirkan begitu. Saya mau bilang begini, apakah orang Kristen kan namanya takdir? Saya mau katakan tidak. Dalam kekristenan tidak ada istilah takdir, ya. Kan biasa-biasa dikhususi totole. Kayak dikatamu takdirku mau dikatus susite. Ya bang mau dikatus itu. Kasihan. Tidak dika. Akhirnya putus asa. Memang orang Kristen karena namanya takdir. Saya mau katakan tidak. Yang ada itu kehendak Tuhan. Yang ada itu keputusan Tuhan atas hidupnya. Tapi keputusan Tuhan itu, Bapak Ibu lihat, banyak cerita dalam Alkitab yang kemudian membuat Tuhan mengatakan, karena engkau minta maka saya beri. Bapak Ibu pun hari ini, apa yang sedang engkau pikirkan, yang sedang engkau katakan, memang mungkin sudah beginilah takdir keluargaku. Mungkin beginilah, dari dulu saya sakit sampai hari ini tidak sembuh-sembuh. Dari kemarin-kemarin saya minum semua obat, saya datang ke semua dokter, saya datang kepada ini itu, tapi sampai hari ini tidak sembuh. Tuhan katakan hari ini kepadamu, bagi saya tidak ada yang mustahil. Bahkan yang mungkin tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah ada dalam benakmu. Saya sudah katakan tadi, orang lumpuh ini saya bayangkan tidak ada lagi dalam hatinya untuk mengatakan, minta Tuhan, minta kesembuhan untuk bisa jalan. Kan waktu itu ya, Petrus dan Yohanes lewat, tapi yang terjadi dia tidak minta sama Petrus dan Yohanes. Waktu katakan, lihatlah kepadaku, dia tidak mengatakan, ya Petrus, beri kami kesembuhan, enggak kan? Tapi dikatakan dalam pembacaan kita, justru mereka menginginkan sesuatu, sedekah seperti orang-orang yang lewat. Apa jawab Petrus? Padaku tidak ada emas dan perak, tapi sekarang berdirilah dan berjalanlah. Luar biasa sekali. Yang tidak diminta, yang tidak dipikirkan oleh orang lumpuh ini, diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu pun hari ini. Bahkan yang gak bisa kau katakan kepada Tuhan, sedang kau persiapkan untukmu. Hanya saja percaya enggak, Tuhan mau kerjakan untukmu. Ya, barangkali kau bukan di tanah, di balukon. Bagaimana kami bersyukur? Masih kurang ini, masih kurang itu, masih ada masalah ini, masih ada masalah itu. Tapi hari ini kami bersyukur bahwa firman-Mu mengajak kami, bahwa Engkau Allah yang begitu baik atas hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, bahkan mungkin itu mustahil bagi kami, sedang Tuhan siapkan bagi kami semua. Kami beruntung Tuhan. Kami bangga Tuhan mempunyai anak seperti Engkau. Karena itu teruslah bersama-sama dengan kami. Kalau orang lumpuh saja sejak lahirnya, melihat mujizat Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, melompat-lompat, menari-nari di hadapan Tuhan, hari ini pun Tuhan kami percaya mujizat-Mu akan nyata bagi kami dalam musim ini. Berkat-Mu akan melimpah bagi kami. Karena itu kami akan terus mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan menyatakan persembahan kita melalui PKJ 147. Kita iringi persembahan kita.
Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan karena Tuhan dibandingkan berkatu yang kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan kecilnya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, supaya kesenangan tetap menangis. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kami mengingatkan kecil berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap berbayar terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku. Pakai dulu tasnya, minta uang ini nih. Dibandingkan Udah. berkatu yang kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
siap-siap dancing dari sekolah minggu. Suara bari pula itu di Tampa Story juga, di Raspa Story. Bentar pembicaraan apa yang pendeta ya? Paling tidak ada wakilnya dari teras Pastori. Mbak Miraya tuh. Kayak bangke dia cuma ya. Mbak Mira. Oh, baik.
Terima kasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan Iya, sehingga iya grup na tujuh di pernah apa teh? Ya, jadi dah dua jauh teh. Ya, memang itu dah dua teh itu teh. dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Iya tuh dia. Iya. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kenaikan syukurku, kenaikan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti Lain gaya tuh dia teman. dibangkitkan hidup yang kami